Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Cesar Akwida dari Prodi 1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi mengenai tentang NGT pada bayi ataupun anak. Nah, tapi di sini sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak memiliki alat untuk pemasangan NGT-nya pada bayi maupun pada anak. Jadi di sini saya hanya akan menyebutkan atau menjelaskan step-stepnya saja. Nah, mungkin untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pemasangan NGT itu apa. Tujuan dari pemasangan NGT pada bayi ataupun anak ini adalah bertujuan untuk memberikan nutrisi maupun obat-obatan pada anak maupun bayi yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makan, cairan, maupun obat-obatan secara oral atau melalui mulut, dan juga digunakan untuk mengeluarkan isi daripada lambung. Nah, selang NGT pada bayi ini itu untuk ukurannya itu nomor 5 sampai dengan nomor 7, dan untuk anak itu berukuran nomor 8 sampai dengan 18, disesuaikan dengan BB pada pasien, seperti itu. Nah, untuk prinsipnya ini yang digunakan dalam pemasangan NGT ini adalah bersih karena selangnya itu nanti dimasukkan. Oke, mungkin setelah itu langsung saja untuk tindakannya. Yang pertama, kita melakukan verifikasi order dengan cara membaca SOP yang berlaku. Kemudian kita mengecek order sesuai dokter. Kemudian kita mengecek nama dan juga usia pasien anak, apakah sudah sesuai atau belum, kita sesuaikan dulu. Kemudian kita memastikan kembali bahwa si pasien bayi maupun anak ini memang ada indikasi untuk adanya pemasangan NGT. Nah, setelah itu kita persiapkan alat. Alat yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama ada selang NGT untuk anak maupun bayi. Ini ukurannya kita sesuaikan untuk kondisi pasien. Kemudian ada handscoon bersih, handuk kecil, kemudian perlak, bengkok, kemudian jeli, kemudian spet 50 sampai dengan 100 cc, kemudian stetoskop, kemudian ada spatel, kemudian plester, kemudian pen light, kemudian gunting, klem, dan juga baskom yang berisi air. Selanjutnya yaitu kita sebelum menjumpai atau menemui pasien, kita hendaknya harus cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Kita bisa menggunakan air dan juga sabun, maupun kita juga bisa menggunakan cairan hand sanitizer. Nah, selanjutnya setelah semuanya siap, kita siap untuk menemui ibu pasien. Kita interaksi ke ibu pasien, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan selanjutnya kita bisa menjelaskan tujuannya, apa saja untuk tujuannya dilakukan pemasangan NGT. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Cesar yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT pada bayi Ibu. Nanti untuk adiknya ini karena mengalami sesak napas sehingga perlu dipasang selang NGT agar masuk ke lambung. Begitu ya Ibu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri ini untuk memasukkan ASI secara langsung ke lambung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Oke, baik, apabila bersedia, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya melanjutkan untuk pemasangan NGT-nya? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya bisa langsung untuk memulai tindakannya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sebelum memulai, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan NGT-nya, selang NGT-nya.
Kemudian kita memakai sarung tangan bersih. Setelah kita memakai sarung tangan, kita bisa membuka selang NGT-nya, kemudian mengatur selang dengan cara mengukur dari hidung ke telinga, kemudian sampai ke prosesus sipoideus, kemudian kita bisa memberikan tanda. Nah, kemudian kita masukkan ke hidung kanan ataupun hidung kiri. Posisi awal ekstensi ketika memasukkan selang, apabila anak ini lebih besar, kita sarankan untuk menelan. Nah, setelah kita sarankan untuk menelan, kemudian kita mengecek apakah selang sudah benar-benar masuk ke lambung. Untuk caranya sendiri yaitu dengan menggunakan spad, kita masukkan udara sekitar 50 cc. Kemudian kita tes dengan stetoskop di bagian lambung, apakah terdengar suara udara yang masuk atau tidak. Apabila sudah ada suara seperti pluk, berarti selang NGT yang sudah masuk dengan benar dan juga sudah masuk ke bagian lambung pasien. Selanjutnya yaitu kita bisa fiksasi dengan plester yang sudah disiapkan pada bagian hidung. Nah, untuk prinsip fiksasi yaitu untuk memperkuat dan juga tidak mengganggu bayi. Kemudian fiksasi di daerah pipi. Nah, atau bisa juga dengan cara aspirasi untuk mengecek apakah selang masuk ke lambung. Kemudian nanti bisa cek juga apakah nanti cepat ada ASI. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tahapan terminasi. Baik, Ibu, alhamdulillah ini untuk proses pemasangan NGT-nya sudah selesai. Nah, nanti saya kesini lagi 3 jam lagi untuk memberikan ASI. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu, sebelum saya pergi? Oke, apabila tidak ada, lebihnya cukup dari saya, Ibu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum, Ibu. Oke, setelah kita mengucapkan salam pada ibunya, selanjutnya kita membereskan alat dan juga cuci tangan. Oke, baik, itu tadi adalah video pemasangan NGT pada bayi maupun anak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.